Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Noni Setiawati dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang masih bab statistik. Subbabnya adalah ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data nanti kita akan membahas tentang min, median, dan modus. Nah, yang pertama di sini adalah min. Untuk ukuran pemusatan data di sini adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Nah, untuk min ini untuk data tunggalnya nanti untuk min dilambangkan dengan X bar seperti ini, itu sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X di sini adalah jumlah data, N-nya adalah banyaknya data. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Jawab di sini X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5. Karena di sini datanya ada 5. Itu hasilnya adalah 4. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 5 adalah 14 ditambah 6, 20, 20 bagi 5 adalah 4. Kemudian kalau tadi adalah data tunggal, ini yang berikutnya adalah untuk data berbobotnya. Ini masih berbicara min, masih berbicara rata-rata. Jadi untuk rata-rata atau min data berbobot di sini X bar sama dengan sigma F kali X. Jadi atau boleh sigma X kali F ini dikalikan frekuensinya ya, dibagi sigma F dibagi banyaknya frekuensi. Contoh, di sini berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah, di sini ada beratnya yang pertama 5, frekuensinya 6. Kemudian berat 6, frekuensinya ada 8. Kemudian berat 7, frekuensinya ada 12. Kemudian ada berat 8, frekuensinya ada 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka di sini harus ditentukan banyaknya atau jumlah X kali F-nya. Jadi beratnya ini kita misalkan X, di sini frekuensinya udah ada masing-masing F. Nah, untuk Fx-nya 5 kali 6, kemudian 6 kali 8, 7 kali 12, dan 8 kali 4. Jumlahnya adalah 194. Jadi kalau di sini dicari X barnya, jumlah atau sigma F kali X dibagi sigma F sama dengan 194 dibagi 30, karena di sini jumlah frekuensinya adalah 30. Sigma F-nya adalah 30. Hasilnya adalah 6,47. Ini rata-rata berat paket itu 6,47. Untuk yang kedua di sini adalah median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau nama lain median. Median itu adalah tengah-tengah data. Jadi di sini berkaitan dengan letak median, karena di sini tengah-tengah data, maka setengah N ditambah 1. N ini adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Untuk
Contohnya di sini nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Ini datanya, nilai ulangan, tentukan median data tersebut. Jadi di sini karena berkaitan dengan letak, median itu berkaitan dengan letak, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi ini data yang sudah diurutkan. Kemudian di sini jumlah datanya ada 12. Kalau kita hitung di sini datanya ada 12 atau n-nya adalah 12. Letak medianya setengah n ditambah 1. Setengah n ditambah 1. Karena di sini n-nya 12, maka 12 tambah 1 13. 13 dibagi 2 adalah 6,5. Maka letak datanya ada di nomor 6 dan 7. Maka medianya, nilai medianya di sini adalah data nomor 6 ditambah data nomor 7 dibagi 2. Itu adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Medianya adalah 7. Kemudian untuk data berbobot, rumusnya sama, letak median sama dengan setengah n ditambah 1. Untuk contoh data berbobotnya saya ambil contoh yang pada min tadi. Ini berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Median berat paket dalam minggu tersebut adalah, ini datanya dalam tabel. Untuk mencari letak datanya maka harus dibuat satu kolom di sampingnya untuk kolom FK, frekuensi kumulatif. Ini untuk menyatakan letak datanya. Jadi kalau di data tunggal itu bisa diurutkan ke samping. Kalau untuk tabel seperti ini, kalau datanya sampai ratusan nggak bisa diurutkan, ditulis sampai ke samping. Jadi untuk 5-nya ada 6, 6-nya ada 8, 7-nya ada 12, dan seterusnya. Di sini untuk menghitung atau mencari frekuensi kumulatifnya adalah 6, tulis 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 12, 26. 26 tambah 4, 30. Jadi ini adalah frekuensi kumulatifnya, menyatakan bahwa data 5 ini letaknya ada di nomor 1 sampai 6. Data 6 letaknya ada di habis 6 7 sampai 14. Data 7 itu letaknya ada di nomor 15 setelah ini. 15 sampai 26. Data 8 letaknya ada di 27 setelah 26, 27 sampai 30. Jadi di sini jumlah frekuensinya adalah 30, maka letak medianya sama dengan setengah n plus 1. Setengah 30 ditambah 1. 30 tambah 1, 31. 31 dibagi 2, 15,5. Maka letak datanya ada di nomor 15 dan 16. Karena tidak ada nomor absen 15,5, adanya 15 dan 16. Maka nilai medianya di sini adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Medianya adalah 7. Untuk yang ketiga adalah modus. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi modus adalah bilangan atau data yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal di sini contohnya, tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Ini yang A, 5, 3, 5, 7, 5. Modusnya adalah yang paling sering muncul adalah yang A adalah 5. Kemudian yang B 4 dan seterusnya. Di sini yang sering muncul 4-nya di sini ada 3. 7-nya juga ada 3. Berarti modusnya di sini 4 dan 7. Yang C modusnya ini satu-satu semua ya. Jadi yang C modusnya tidak ada.
Kemudian contoh berikutnya, ini adalah jawaban yang tadi. Untuk data berbobotnya, di sini modus data berbobot dilihat dari frekuensi yang terbanyak. Maka untuk contohnya saya ambil dari contoh yang tadi, masih yang tadi. Jadi berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Modus berat paket dalam minggu tersebut adalah dilihat dari frekuensi yang terbanyak adalah 12. Modusnya berapa? 7. Jadi modusnya adalah 7. Nah, ini untuk latihannya. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut A, B, C. Silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.